Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya David Arfian. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan coba memaparkan mengenai teknologi exoskeleton untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem logistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Purnomo MT. Pengertian dari exoskeleton sendiri adalah perangkat fisik yang dikenakan di luar tubuh manusia untuk meningkatkan kekuatan, ketahanan, atau mobilitas penggunanya. Mereka seringkali terdiri dari rangkap mekanis yang terbuat dari logam atau bahan komposit yang kuat, serta sistem aktuator, sensor, dan kontrol yang memungkinkan interaksi yang tepat antara perangkat dan penggunanya. Tren exoskeleton mencakup perangkat wearable yang dirancang untuk mendukung atau meningkatkan kemampuan fisik manusia. Exoskeleton pasif menyerap energi dari gerakan dan melepaskan energi saat dukungan diperlukan. Sedangkan perangkat aktif diberi daya eksternal dan dapat merasakan serta merespon gerakan spesifik tubuh manusia. Dengan lebih dari 1,7 miliar yang terkena dampak dari pekerjaan seperti gangguan muskuloskeletal atau MSD, yaitu salah satu penyakit yang paling umum terjadi untuk yang berhubungan dengan pekerjaan. Di sini exoskeleton yang berasal dari industri kesehatan dan militer muncul di pasar untuk keperluan industri logistik lebih dari 1 dekade yang lalu untuk mengurangi perkembangan dan dampak MSD di tempat kerja. Biasanya diklasifikasikan berdasarkan bagian tubuh yang didukungnya, baik perangkat aktif maupun pasif meningkat selama 2 tahun terakhir. Pada tahun 2021, pasar exoskeleton bernilai 257,9 juta USD dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 18% dari tahun 2022 hingga tahun 2030. Relevansi exoskeleton dengan masa depan logistik, diantaranya yang pertama adalah pekerja yang mengharuskan membungkuk atau mengangkat benda berat. Seperti ditampilkan pada gambar di samping kiri, exoskeleton yang dirancang khusus untuk menopang punggung bawah dapat bermanfaat bagi pekerjaan membungkuk, mengangkat, dan membawa beban berat seperti kotak atau ban di tempat kerja. Exoskeleton aktif seperti CryX dari German Dionik dan perangkat pasif Autobox, LiPo, dan HeroWare semuanya dapat diimplementasikan untuk kasus penggunaan tertentu dan membantu organisasi supply chain meningkatkan kesehatan dan keselamatan karyawan di tempat kerja dan mengurangi biaya yang mungkin timbul dari cedera yang bisa dicegah dari awal. Yang kedua, pekerjaan overhead. Leher dan bahu keduanya telah diidentifikasi sebagai area tubuh yang banyak terkena MSD dan gejala terkait. Aktivitas yang melibatkan pekerjaan overhead statis seperti infeksi dan memperbaiki bagian bawah kendaraan atau terus menangani beban di atas tinggi bahu seperti pada saat memuat barang ke bagian atas kontainer dianggap sebagai risiko besar faktor cedera. Penyedia exoskeleton seperti Levit Teknologi, Exobionic, dan Skelek menawarkan perangkat pasif yang khusus dibuat untuk aktivitas ini. Yang ketiga, area kerja tanpa tempat duduk. Banyak fasilitas dalam supply chain tidak menyediakan tempat duduk di area kerja karena keterbatasan ruang atau masalah keselamatan operasional. Akibatnya, para pekerja diharuskan bekerja sambil berdiri sepanjang waktu. Perusahaan teknologi seperti None dan Acelis telah mengembangkan solusi hemat ruang yang sering disebut sebagai kursi tanpa kursi. Dengan mudah dipasang di kaki pekerja, perangkat ini dapat dilipat saat pekerja jongkok, memberikan mereka dukungan seperti kursi untuk beristirahat, dan dapat dilipat ketika ingin mereka berdiri. Meskipun dampak kumulatif dari kursi tanpa kursi dalam supply chain belum sepenuhnya diketahui, sama seperti jenis exoskeleton lainnya. Tantangan dari teknologi exoskeleton. Yang pertama, persepsi mengenai exoskeleton seperti yang digambarkan dalam film fiksi ilmiah dan para pahlawan super. Ditambah dengan kurangnya pemahaman dan keterbatasan teknologi. Yang kedua,
Eksoskeleton saat ini memerlukan pengorganisasian, koordinasi, dan penyesuaian yang tepat. Implementasi awal mungkin menyerupai proyek manajemen perubahan daripada instalasi sederhana perangkat keras baru. Yang ketiga, sebagian besar eksoskeleton yang tersedia tidak semuanya mudah digunakan dan masih menambah bobot yang cukup besar. Yang keempat, untuk beralih dari uji coba ke implementasi nyata, penerimaan pengguna bukan satu-satunya rintangan yang harus diatasi. Misalnya sebagai dampak produktivitas dan penghematan biaya dari pengurangan cuti sakit, terkadang perlu menjadi catatan untuk dikembangkannya teknologi eksoskeleton. Pendapat kami mengenai teknologi eksoskeleton, teknologi ini merupakan sebagai terobosan yang menjanjikan dan potensial, yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia di berbagai bidang. Sebagai contoh, bahwa eksoskeleton memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup bagi individu yang memiliki kelemahan fisik atau disabilitas. Yang kedua, di sektor industri, seperti tadi dibahas di atas, bahwa eksoskeleton dapat membantu mengurangi resiko cedera muskuloskeletal pada pekerja yang melakukan tugas-tugas fisik berat secara berulang-ulang. Yang ketiga, teknologi eksoskeleton juga dapat mendorong inovasi dalam bidang kesehatan, baik sebagai alat rehabilitasi maupun untuk meningkatkan kinerja fisik dalam terapi atau latihan pemulihan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.